Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyimpangan sosial. Materi ini disusun oleh kelas 10 IPS 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok ini yang terdiri dari Ayla Syairunisa, Indira Prameswari, Mafaza Ramadhani, Nela Rahma Rosyadi, dan Putri Nayasa Latifah Medino. Langsung saja kita ke materinya. Penyimpangan sosial merupakan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Bentuk penyimpangan sosial dibagi menjadi 3, yaitu ada berdasarkan jenisnya, berdasarkan pelakunya, dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenisnya ada penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang dilakukan sekali dan masih bisa diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dilakukan berulang kali dan tidak bisa ditolerir oleh masyarakat. Yang kedua ada berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya ada penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang. Dan ada penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan lebih dari satu orang. Lalu yang ketiga berdasarkan sifatnya ada penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Dan yang kedua ada penyimpangan negatif, yaitu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan membawa keresahan bagi pelaku dan orang lain. Lanjut ke penyebab perilaku menyimpang. 1. Sosialisasi tidak sempurna. Ketika seseorang mengalami sosialisasi yang tidak bisa diserap atau tidak sempurna, maka ia tidak akan mampu membedakan tindakan atau perilaku yang pantas dan tidak pantas. Kedua, subkebudayaan menyimpang. Faktor perilaku menyimpang yang dimaksud adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma budaya dominan di kehidupan masyarakat. Ketiga, ada penyimpangan proses belajar atau meniru. Seorang individu yang sudah mulai belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, di sini juga individu akan mulai mengenal orang-orang, termasuk yang berperilaku menyimpang. Individu ini akan melihat, melakukan proses penyerapan, dan tindakannya akan berperilaku menyimpang juga. Lanjut ke teori penyebab perilaku menyimpang. Pertama, teori anomi oleh Robert K. Merton. Teori ini menganggap bahwa struktur sosial menghasilkan tekanan ke arah anomi dan penyimpangan. Singkatnya, individu melakukan perilaku menyimpang karena desakan keterpaksaan. Kedua, teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menganggap seseorang menjadi pelaku penyimpangan karena bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Ketiga, ada teori kontrol oleh Travis Hirschi. Ide utama dari teori ini adalah perilaku menyimpang merupakan hasil dari kekosongan atau tidak adanya pengendalian sosial. Yang terakhir, ada teori labeling oleh Edwin M. Lemert. Berdasarkan teori ini, seseorang menjadi pelaku penyimpangan karena proses labeling, yaitu pemberian julukan, cap atau etiket negatif yang dilekatkan masyarakat kepadanya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Mafaza Ramadhani, yaitu tentang contoh perilaku menyimpang dan alternatif penyelesaiannya. Poin pertama, penyimpangan sosial di keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, anak yang berbohong kepada orang tua membentak anak-anak dengan keras, pertengkaran antar saudara karena suatu hal, dan pertengkaran antar orang tua di dalam keluarga. Lalu, alternatif penyelesaiannya yaitu dengan cara menciptakan suasana keluarga yang rukun dan harmonis, menghargai sesama anggota keluarga, meningkatkan hubungan yang baik dengan anak, membekali diri dengan bekal agama sedari dini, dan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama anggota keluarga. Selanjutnya, poin kedua yaitu contoh penyimpangan sosial di masyarakat, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mencuri harta benda orang lain, korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah, menghina orang dengan isu sara, dan melakukan tindakan asusila. Lalu, alternatif penyelesaiannya adalah dengan cara meningkatkan kekompakan, gotong royong, dan rasa kepedulian antar sesama warga masyarakat, lalu membiasakan menghormati keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama, dan yang terakhir membuat berbagai kegiatan warga yang bersifat positif. Contoh perilaku menyimpang dan alternatifnya penyelesaiannya. Penyimpangan sosial di sekolah. 1. Membolos sekolah tanpa alasan yang jelas.
2. Mencontek saat ujian atau tes sekolah. 3. Datang terlambat ke sekolah dengan sengaja. 4. Tidak mengerjakan PR dan tugas sekolah yang diberikan guru. 5. Melakukan tindak bullying kepada siswa lain. Untuk alternatif penyelesaian, yang pertama, meningkatkan hubungan yang erat antara guru dan murid agar tercipta komunikasi yang baik. 2. Pihak sekolah bersedia untuk membantu mengatasi permasalahan murid. 3. Membudayakan sikap saling percaya, jujur, dan keterbukaan. 4. Menanamkan nilai-nilai agama pada setiap murid. Pengendalian sosial dan fungsinya. Pengendalian sosial merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendorong anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Fungsi pengendalian sosial adalah untuk 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma. 2. Mengembangkan rasa malu dan takut. 3. Menciptakan sistem hukum. Tujuan pengendalian sosial adalah yang pertama, 1. Mengurangi tindak penyimpangan sosial. 2. Mewujudkan ketentraman dan keserasian dalam masyarakat. 3. Pelaku dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah. Nah, selanjutnya ada proses pengendalian sosial. Berdasarkan cara ada 2. Yang pertama, persuasif, merupakan pengendalian sosial yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan baik secara formal maupun informal. Yang kedua, koersif, merupakan pengendalian sosial melalui paksaan yang dapat dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik untuk membentuk masyarakat yang tertib sosial. Lalu berdasarkan sifat, ada 2. Yang pertama, preventif, artinya pengendalian yang dilakukan bertujuan untuk mencegah munculnya penyimpangan sosial dalam masyarakat. Kedua, represif, artinya pengendalian yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma sosial. Dan yang terakhir, berdasarkan bentukan. Ada 2, formal dan informal. Formal adalah pengendalian yang dilakukan bersifat resmi dan dilaksanakan oleh pihak berwenang seperti polisi. Informal adalah pengendalian yang dilakukan tidak bersifat resmi dan dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku penyimpangan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.